Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Nemu Channel. Kembali lagi bersama saya Endar Sofyan. Di video kali ini saya berada di IGC Lab. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tonton videonya sampai habis. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Oke, kedatangan siap. bintang tamu nih Wow, ada Bang Ishak di sini ya. Oke, kita. Nah, izin siap. wal faizin nih, Bang. Sama-sama Bang Ishak. Oke, jadi teman-teman yang misalkan nanti ngecek batu permata di IGC, nanti dibantu sama Bang Ishak ya. Iya, siap. Oke, siap. Jadi kalau teman-teman punya batu permata nih, langsung aja bawa ke sini ke IGC. Boleh, Oke, boleh. siap. Nah, di sini sudah tertera Bang ya. Untuk Dari price list. harga, Iya, price betul. list-nya, dari yang ID card-nya, yang terus sama yang origin, dan juga sertifikat. Betul. Oke, siap. Dan juga ada keterangan lagi ya Bang ya? Betul, untuk origin keluarannya di sertifikat yang lebih jelas, dan juga untuk grading warna. Grading warnanya Iya, Bang betul. ya. Oke, siap. Nah, di depan sini dibantu sama Bang Ishak. Nanti kalau di dalamnya penasaran dengan siapa gemolognya, tonton videonya sampai habis. Oke, siap. Siap. Untuk teman-teman yang tadi penasaran, siapa sih gemolognya di IGC? Nah, sini ada Bang Idris. Assalamualaikum Bang Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wow, Enda. udah lama ya nggak jumpa lagi ya. Bener. Kita salaman dulu. Minal aizin wal faizin. Sama-sama Bang Idris. Buat penonton juga ya, minal aizin wal faizin. Dalam masih suasana Lebaran Bang ya. Benar. Oke, nah untuk teman-teman yang tadi penasaran siapa sih gemolognya di IGC, nah ini Bang Idris. Oke, mungkin teman-teman udah sebagian pada kenal ya sama Bang Idris ya, karena video-video di Nanmu kan juga kita ada yang berapa kali Bang ya pertemuannya sebelumnya? Mungkin Ada berapa kali ya? Dua atau kali tiga. ya? Ini Dua atau ketiga jatuhnya. Hmm. Nah, Oke, siap. Nah, di sini saya mau menanyakan nih sama Bang Idris. Mungkin kalau untuk teman-teman yang baru lah ya, baru nonton atau baru mau memulai batu permata Bang ya, koleksi, kalau untuk mengecek, atau yang baru kenal sama Bang Idris nih, mungkin kita perlu tanyakan lagi nih untuk mungkin background-nya sendiri dari Bang Idris tuh. iya, siap. Jadi IGC ini memang muka baru tapi muka lama juga. Oke, siap. Jadi IGC ini saya sebagai gemolognya tadi ketemu dengan Mas Ishak ya, dia admin, dia Iya. bagian penerimaan. Saya Idris, saya yang bagian pengecekan. Nah, saya sendiri itu seorang gemolog berarti udah 10 tahun ya. 10 tahun teman-teman. 10 tahun, jadi saya lulus dari GIA tahun 2015. Oke. Lalu saya begitu lulus, saya kerja ya magang lah ya di lab juga namanya ICGL ICGL. yang ada di daerah kota Batu Oke. Ceper. Oke, siap. Nah, setahun saya di situ. Begitu saya selesai, karena saya baru lulus, anak baru, saya dapat sedikit pengalaman di lab. Saya ngerasa saya harus kenal lebih jauh, jadi saya masuk ke pasar juga, Oke. kenalan dengan pasar. Lalu tahun mungkin 2018 ya, saya masuk ke Skylab. Apa 2019? Sorry, 2019 awal, pas Skylab baru buka, saya jadi gemolognya. Mungkin Oke. juga ada penonton yang pernah ngeliat saya Di di waktu di Skylab. Skylab ya. Nah, jadi saya pernah di Skylab juga sampai COVID. Oke. Dan habis COVID, begitu semua harus tutup, pas buka, saya ditarik di MRI. Oke, MRI. Jadi sebelumnya juga mungkin penonton udah tahu saya banyak di MRI. Nah, sekarang saya di IGC. IGC baru tapi wajah lama. Oke, siap. Tempat baru tapi wajah lama, teman-teman Benar. semua nih. Oke, siap. Nah, yang saya mau tanyakan itu untuk IGC sendiri, Bang, itu singkatan ya? Singkatan itu dari apa, Bang? Jadi IGC itu singkatan dari International Gemological Certification. Oke, siap. Bukan Idris ya? Iya, benar. Tadi saya pikir dulunya mungkin saya pikir awalnya IGC itu beranggapan I-nya itu Idris loh. Bukan ya Bang ya? Bukan. Oke, I-nya siap. internasional. International Gemological Certificate ya? Benar. Oke, siap. Nah, jadi untuk tadi kan
flashback aja jam terbangnya Bang Idris ya sebagai gemolog dari mungkin udah sekitar 10 tahun Bang ya. 10 tahun. 10 tahun dari mulai sekolahnya itu di JAE Bang ya. JAE, benar. Oke, siap. Nah, mungkin di sini saya nih Nanmu Channel mau menanyakan nih kalau untuk di IGC sendiri Bang, kalau untuk misalkan mau ngecek batu, tadi kan kalau di awalnya kan di depan itu dibantu sama Bang Ishak Bang ya. Benar. Nah, kalau untuk di sini untuk pemeriksaan sendiri Bang, gimana Bang? Ya, jadi begitu batu diserahkan dengan sisa, nanti pasti kan ada dikasih untuk surat pengambilannya. Nah, nanti batu begitu ke saya, ya sebenarnya mungkin hampir general sih Bang ya, pengecekan batu permata hampir mirip di Setiap lab-lab lain gitu, benar mirip. Jadi kita kebetulan tadi ada masuk satu, jadi kita langsung kasih lihat aja. Oke, siap. Nah, ini dia nih. Ini ada batu permata, kita lihat di kotak, dia loose stone ya. Nah, saya juga pengen ngomong, jadi batu permata tuh di GC paling bagus kalau kita masukinnya secara loose stone Bang. Loose stone, agar lebih maksimal Bang ya. Bener, jadi ada beberapa alat memang itu kalau dia ada diiketan, di mungkin kalung atau cincin, itu kita agak susah ngecek. Nah, jadi hampir 90-95% batu di GC kalau iketan tuh biasa harus dibuka. Harus dilepas. Benar. Nah, jadi kayak ini cakep nih lepasan. Oke. Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, begitu kita dapat nih, kalau di GC Bang, ini ya saya dapat dari sekolah saya dulu di JAE, dan saya terapin sampai sekarang sih, karena menurut saya ini step pertama yang ngebantu saya dalam step-step berikutnya. Pertama Bang, yang paling penting yang harus saya lihat adalah RI-nya Bang. Oke. Nah, RI itu bisa dibilang jantung dari identifikasi. Karena RI itu akan langsung menentukan batu ini masuk ke keluarga mana. Oke, siap. Jadi begitu kita lihat kalau batu permata, ini warna merah. Nah, warna merah sendiri kan dia banyak Bang ya. Jadi sebelum kita tahu RI, ini batu bisa ruby, ini batu bisa tourmaline rubellite, bisa garnet, banyak hal. Nah, RI itu mengkerucutkan. RI yang mana sih mesinnya? Nih, ada nih di sini. Teman-teman nih. Oke, siap. Nah, kebetulan ini mesinnya RI. Nah, jadi kita nyalakan lampu. Nah, kita kasih tahu teman-teman di sini ya. Teman-teman nih, mesinnya ya. Mesin RI. Small machine but very helpful. Nah, kita taruh, ini ada liquid khusus. Ini bukan air putih ya, nggak boleh diminum. Dan bukan minyak sembarangan Bang ya. Enggak, bukan minyak angin, bukan minyak caplang. Oke, siap. Pokoknya ini minyak khusus, dia yang gunanya untuk menentukan RI-nya. Nah, begitu kita taruh, kita bisa langsung ngelihat RI-nya di sini. Nah, RI-nya yang kita dapatkan itu 176 menuju 177. Oke, siap. Dan dia loncat-loncat. Yang mengartikan dua hal, bahwa pertama, terima kasih banyak. Harus dilap ya. Harus dilap karena ini cairan khusus. Benar. Nah, kita dapat RI-nya 176 dan 177. Yang berarti dua hal. Pertama, batu ini double refractive karena dia loncat-loncat. Kedua, RI-nya sangat dekat dengan ruby. Nah, berarti saya udah mengkerucutkan batu ini, RI-nya RI corundum ya. Nah, ada satu alat lagi yang bisa membantu, tapi ini namanya Presidium Gem Tester. Oke, begitu kita. Itu Presidium dia untuk ini Bang ya, kayak macam dia iya, tingkat kekerasan lah ya. Tingkat kekerasan benar, dan dia menggunakan thermal. Nah, di sini kebetulan ruby dan safir atau corundum itu memang jauh. Jadi begitu kita gunakan, kalau dia dekat itu bisa tuh tourmaline atau garnet. Pas kita tembakan, dia mengacunya jauh dan masuk ke ruby. Nah, jadi kita udah mengetahui satu dan kerucut. Batu merah di tangan saya ini adalah natural jenis corundum. Ruby ya. Benar. Oke, siap. Nah, ini pas kebenaran nih ya, kita juga di sini saya nih di IGC menggunakan apa? Presidium Bang ya. Presidium Gem Tester. Jadi jangan salah artikan teman-teman ya. Biasanya kan kalau untuk yang di luaran sana ada yang beranggapan dengan ngecek batu pakai diamond selector Bang.
Jadi Yang- gini, saya mau itu sempat banyak tuh bang. Benar. Orang menggunakan diamond. Salah nggak sih? Nggak salah. Mm-mm. Ada barangnya. Cuman kalau kita nggak tahu batasan-batasan dari alat-alat itu, Iya. itu kita bakal banyakan salahnya. Mm-mm. Nah, jadi kayak contoh tadi diamond selector bang ya. Diamond selector juga bener dia pakai thermal. Jadi begitu kita tembakan, dia akan naik. Dan di situ kadang ada 0 angkanya sampai ya, 9. skalanya gitu ya dia. Jadi seolah-olah kalau udah 10 iya. bunyi itu pasti berlian. Bisa dites mungkin kalau penonton nggak percaya, ambil diamond selector itu, tempelin ke besi deh. Pasti bunyi juga. Betul. Nah, jadi kita tuh harus tahu batasan-batasan. Nah, alat-alat yang ada di jam laboratory ini, seorang gemolog tuh bakal tahu batasan-batasan itu. Karena alat ini hanya membantu kita di beberapa tempat. Betul. Nah, jadi kalau kita tahu batasan-batasan tersebut, kita bisa lebih efektif menggunakan alat-alat tersebut. Kayak saya kasih satu contoh ya. Barusan kita ngomong kalau korundum itu pasti naiknya tinggi. Nah, sebagai gemolog saya tahu kadang-kadang ada beberapa korundum yang memiliki tambelan. Mungkin Bang Enda pernah dengar. Okay. Nah, tambelan ini biasa berupa gelas. Nah, begitu kita, misalnya kita ilmu kita kurang ini ya, pas kita colok ke tambelan itu, dia hanya akan membaca bahwa barang itu gelas. Dan kita bisa salah bahwa, oh ini kaca nih. Padahal bukan, cuman itu ruby atau korundum ada yang lapisan kacanya. ada lapisan kacanya. Jadi, alat-alat itu tuh akan berguna jika kita tahu pengaplikasiannya, kita tahu batasan-batasannya. Benar. Gitu Oke, sih, Bang Enda. siap. Nanti mungkin bisa kalau kita next pertemuan berikutnya kali Bang ya. Oh, iya. Kalau kayak misalnya nanti di pertemuan berikutnya kalau kita ngebahas kayak macam tadi itu kalau misalnya teman-teman dilemanya dulu banyak yang mensalahartikan Bang kalau misalnya Benar. untuk ngecek batu itu pakai diamond selector. Kalau misalnya Iya. dia naik sampai bunyi titit gitu ya kan. Nah, itu diartikan wah ini batu asli. Benar. Padahal kan belum tentu dia itu alat itu menentukan ini batu asli atau bukannya. Benar. Karena banyak sekali tahap-tahapannya Bang ya, kayak tadi RI, Iya, belum juga nanti di lewat mikroskop, benar. terus Yang ini polariskop. polariskop. Iya. Nah, kan tadi saya bilang kan batunya DR, double reflective. Nah, untuk memastikannya itu bisa menggunakan polariskop juga. Oke, siap. Jadi kita cek batunya begitu dia loncat-loncat, bener. Nah, dia blinking dan artinya batu ini adalah double refractive Bang. Oke, siap. Jadi ya alat-alat ini kita harus tahu batasan-batasan. Kayak tadi Bang Ender tuh ngomong sesuatu yang bagus banget. Ini korundum. Begitu kita pakai alat ini, lari ke korundum. Kita kira batunya asli. Padahal kan ada Bang, sintetik korundum. Nah, betul. Kalau di pasaran kita Bang di local market biasanya disebut dengan batu siam. Siam, merah siam, king King sapphire. Sapphire, King Ruby lah sebutannya gitu kan. Dan dia emang identiknya emang sifatnya dari kekerasan segala macam itu emang sama Bang ya. Identikal sekali. Betul. Jadi dari segi optikal, kekerasan, semuanya itu sama. Chemicalnya pun sama. Cuman nggak natural. Enggak gitu. natural, pembuatannya di lab. Kalau Nah. untuk yang natural itu kan emang di alam Bang ya. Benar. Prosesnya lama, dari mungkin ratusan tahun Bang ya. Benar. Kalau yang di lab kan ya mungkin hanya hitungan jam atau hari Bang ya langsung jadi Benar. gitu kan. Mau nggak kita sama-sama lihat nih kira-kira ini natural apa enggak? Oke, siap. Nah, sekarang kalau tadi RI, mesin RI adalah jantung, menurut saya Ya. jantung dari sebuah lab. Alat berikut yang enggak kalah pentingnya adalah mikroskop, Bang. Karena mikroskop kita benar-benar bisa mempelajari inklusi dari batu-batu itu. Inklusi yang akan menentukan batu ini natural apa sintetik sih, gitu. Nah, ini kebetulan mikroskop kita, Bang, kita pakai yang trinokular, yang artinya selain mata ini yang bisa saya pakai untuk melihat, ada juga untuk kamera. Jadi saya bisa kasih lihat ke abang atau kadang-kadang ke customer. Mungkin ada di lab kadang customer yang loh kok batu saya sintetik. Nah, untuk menjelaskannya saya harus kasih lihat di sini. Langsung aja Bang kita lihat nih di sini. Nah, masih kegedean ya. Nah, ini dia nih Bang. Ini jadi inklusi dari ruby yang barusan. Oke, siap. Nah, kita bisa lihat sama-sama Bang ya. Di sebelah sini ada mineral-mineral.
Yang konsisten mineralnya terlihat seperti natural. Lalu dia memiliki fingerprint. Ntar bisa di zoom lagi. Nah, fingerprintnya bisa kita lihat. Nah, ini tahu dari mana? Tahu dari pengalaman lagi. Sama nanti saya kasih lihat pencocokan. Nah, ini kalau kita bisa lihat Bang di sini, itu kalau Abang bisa kelihatan nih di Iya. sini ada mineral. Lalu di sekitarnya ada seperti discoid. Nah, discoid itu apa? Discoid itu adalah hasil dari proses pemanasan, Bang. Oke, siap. Hit ya ini ya. Hit, Proses hit ya. benar. Nah, jadi mineral ini menunjukkan ke bahwa batu itu natural. Ada indikasi hitnya panasan. Nah, benar. Discoid itu menunjukkan kalau dia ada proses heat. Mhm. Nanti lebih lanjut lagi, nggak Oke. sampai situ. Kita, namanya ruby kan mungkin penonton pernah dengar hit A. Hit Atau ada hit B. Nanti kita Mhm. bahas tuh Bang, hit B apa. Di IGC ada. ada Bukan ya. beryllium ya, teman-teman. Mhm. Nah, Oke. jadi proses Mhm. untuk melihat batu seperti itu. kurang Oke, lebih. siap. Jadi kalau misalnya di setiap lab kan biasanya tuh ada penjelasan Bang ya dari treatment nih Bang ya. Benar. Dari yang ruby atau corundum, Mhm. biasanya kan dia kalau treatmentnya kan hit ya Bang ya. Benar, benar. Hit A, hit B, Iya. ya kan. Ada lagi mungkin kalau di IGC, hit C gimana Bang? Ada? Hit C ada. Jadi Oke. kalau untuk corundum Mhm. kan ada hit. Mhm. Kita dimulai dari hit only, Oke, hit A, hit B, oke. hit C, Hmm. sampai hit D, Bang. Sampai hit D. Iya. Oke, sip. Dan itu ada penjelasannya Bang ya. Ada, Bang. Kalau Jadi- di sertifikat Bang ini Di ya. belakang Di sertifikat belakang sertifikat teman seperti ini nih. untuk treatment Hmm. ada semua kita Oke, cantumkan. siap. Kalau misalkan nggak di sertifikat, Mhm. di website kita juga, Bang, ada page Oke. khusus Mhm. Clarity Enhancement Disclosure namanya. Oke, di IGC pun ada Mhm. webnya Bang ya. Benar. Dan juga mungkin kan kalau sekarang kan hampir mungkin setiap lab itu kan bisa dicek secara online Bang ya. Benar, benar. Di IGC pun bisa Bang ya. Benar, bisa banget. Oke, siap. Kita udah Hmm. menerapkan sistem QR code ya, Hmm. sistem menurut saya sistem paling canggih sekarang, Mhm. anti penipuan sama kejelasan biar pas gitu. Oke. Itu hadir bukan hanya di sertifikat, di memo juga kita hadir. Di QR ID card-nya pun ada ya. Ada, benar Oke, sekali. siap. Nah, jadi kalau untuk bentuk ID card seperti ini dan kalau untuk bentuk sertifikatnya seperti ini Bang ya. Iya. Dan kalau yang saya lihat nih Bang, mungkin dari pengalaman saya kalau untuk review batu permata, kayaknya sini untuk bentuk sertifikatnya sih, wow, ini sih satu, wow, cakep banget. Thank you, Abang. Oke, dia ada mungkin berbeda lah ya dari lab-lab yang lain, dan yang saya dengan menariknya Bang, di sini tercantum kalau untuk originnya itu ada peta benuanya Bang. Benar. Oke, siap. Wow. Jadi gambarnya seperti ini, teman-teman nih. Kalau misalnya dia ada origin Madagaskar, Sri Lanka, dan nanti di sini dijelaskan Bang ya. Benar. Kasih lihat Di loh untuk petanya bentuk kira-kira petanya. ada di mana? Ada di negaranya. mana. Oke, siap. Wow. Dan di belakang sertifikatnya dijelaskan itu arti dari treatment itu sendiri Bang ya, Benar. dari dia corundum, emerald, jade, atau treatment yang umum ya Bang ya. Benar, Pada benar. batu-batuan yang Untuk lainnya. di website-nya Hmm. pun kita ada yang dalam bahasa Indonesia ya. Mhm. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut. Lalu Wow. selalu kadang kalau misalnya Hmm. ada yang kurang ngerti atau Oke. ada yang mau menanyakan sesuatu yang lebih lanjut, saya selalu minta teman-teman jangan malu, Mhm. jangan takut, hubungi kita. Biar tanya, biar kadang-kadang kalau ada ambigu, Ada kontak personnya Bang? ada. Di Oke, website siap. kita Hmm. cantumkan, hampir di semuanya ada nomor WA kita. Jadi bisa hubungi kita via WA, Hmm. telepon di jam kantor, insya Allah pasti kita jawab. Oke, siap. Tapi kalau untuk menanyakan persoalan batu Bang ya, Nah, benar. bukan ngecek batu. Kalau ngecek batu lewat telepon, lewat WA juga mungkin agak susah Bang Iya, ya. Harus memang langsung fisiknya dibawa ke sini ya. Saya pengen juga bilang ke Mhm. penonton, maksudnya pengecekan batu itu seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Batu ini begitu ke saya harus ada prosesi secara fisik yang Secara saya fisik. lakukan Mhm. terhadap batu itu, baru saya bisa mengkategorikan. Misalnya tadi batu ini ternyata Kayak jenis ruby apa? hit. Hit. Hitnya aja apa sih belum tahu. Saya harus pelajari lebih lanjut. Jadi kalau by foto, by video, mungkin nggak bisa ya. Gitu. Mungkin ya Iya. siapapun juga bingung Bang ya pastinya. Soalnya saya juga pernah Bang gitu.
Eh, karena saya kan mencantumkan nomor saya juga Bang ya Iya. kalau di Nanmu itu ya. Iya. Kadang-kadang nggak cuma hanya 1-2 orang, banyak kadang-kadang Bang. Itu menanyakan, Bang, ini jenis batu apa Bang? Iya. Saya bingung. Hmm. Dengan saya bilang, Bapak, Om itu bawa batunya ke lab, nanti di sana diperiksa. Iya. Cuma kalau lewat by foto atau by video, Level penerawangan saya belum nyampe gitu. Ilmu saya belum nyampe kalau lewat penerawangan, lewat foto gitu. benar. Jadi emang harus dibawa fisiknya, teman-teman, dibawa fisiknya ke lab, ke teman-teman. Misalnya kalau yang punya batu permataan yang belum dicek, bawa aja Bang ya ke sini ke IGC benar. untuk alamatnya Bang. Nah, jadi kita ada di pusat mungkin ya, pusat perdagangan batu permata di Indonesia tuh di Pasar Rawabening Bang, Jatinegara, lantai 1, Oke. AKS 1718. Oke, siap, patokannya pintu kecubung Bang ya. Benar, pintu kecubung tuh pintu yang Lobby mobil lah. ya, lobby mobil yang naik sekali. Masuk pintu kecubung, belok kanan, lurus sampai aja. mentok. Sampai mentok. Bener. Oke, siap, langsung ketemu. Nanti di sini ada lab yang mungkin agak terang Bang ya. Iya, IGC. Ya, itu dari singkatannya dari International Gemological Certificate, Certification. bukan Idris. Siap. Banyak ya yang kira Idris. Soalnya I-nya itu Bang. Iya. Gitu. Oke, tadi kan untuk pemeriksaan batunya, step by step-nya seperti apa, dari mungkin yang pertama dari RI-nya dulu, Bang ya, terus yang kedua lewat mungkin bisa dicek dengan lewat residium atau polariskop, terus mikroskop juga nggak kalah penting Bang ya pastinya, karena tadi kan RI itu jantungnya, kalau untuk mikroskop mungkin itu sebagai hatinya kali Bang ya, atau apa ya? Iya, sebagai otaknya Bang, kalau bisa dibilang. Oke. Karena dia menentukan ini natural atau apa enggak sintetiknya. Kalaupun natural, treatment seperti apa gitu. Karena itu di situ kelihatan. Benar. Oke, siap. Dan juga itu membutuhkan jam terbang Bang ya. Benar banget. Kita perlu ada jam terbang tinggi biar kita tahu gitu. Karena alat-alat ini sebenarnya pembantu aja. Cuman kalau kita nggak tahu batasannya, kita gunakan, big chance kita bisa salah juga gitu. Oke, pastinya. Nah, yang tadi kan kalau yang saya bahas dari sertifikatnya dari IGC sendiri kan uniknya dia tertera seperti peta Bang ya, peta benua, terus sama mungkin ada grading warnanya. Benar. Terus di sini juga tertera pasti tadi yang barcode Bang ya. Barcode, benar. Oke. Mungkin ada lagi Bang yang mungkin Abang tambahin nih kalau misalnya teman-teman agar bisa ngecek di IGC. Jadi ada beberapa hal ya bedanya Memo sama Certi nih, saya pengen bilang. Kalau Memo itu sifatnya identifikasi Bang. Nah, identifikasi jadi segala sesuatu yang bersifat identifikasi. Memo udah cukup ID card ya Bang ya? ID card, benar. Kita jati udah dirinya si batu itu apa? Benar, jati dirinya, KTP-nya. KTP-nya. Nah, jadi udah ketahuan dia jenisnya apa, kita beratnya berapa, dimensinya berapa, treatment terhadap batu itu pun apa, ketahuan juga. Cuman kalau untuk ID card dia nggak selengkap sertifikat Bang ya. Benar, sertifikat itu ada tambahan Bang. Ada tambahan. Jadi dia ada identifikasi lengkap yang ada di Memo ada, tapi dia memiliki kelebihan seperti misalkan warna-warna khusus yang kita berikan seperti royal blue, pigeon blood, atau honey color di cat eye ya, atau di chrysoberyl, atau beberapa origin khusus Bang. Oke, siap. Seperti beryllium yang dari Songea itu kita keluarnya di sertifikat. Jadi di ID card cuman warna khususnya aja kali Bang ya. Iya, kalau warna umumnya, maksudnya warna umumnya. benar. Kalau blue ya blue aja gitu kan. Kalau mungkin dia warnanya itu dia masuk ke Vivid atau Royal itu munculnya di sertifikat. Bang. Benar. Oke, siap. Wow, ini bentukan sertifikat teman-teman, cantik banget, bagus banget. Kayak beda. Mungkin di videonya Nanmu tuh ada berapa kali ya? Kalau nggak salah di videonya Manca Permata, kalau nggak salah juga saya pernah lihat ini ada hasil lab dari IGC bentukannya sertifikat. Iya. Karena baru saya juga agak bingung Bang. Karena mungkin saking terpananya, gitu, bagus banget ini labnya gitu ya kan, dan ternyata ada di sini originnya di bawah gitu kan dia, dan bentukannya ada gambar benuanya nih. Oke, jadi kalau untuk
ID card dia hanya sebatas jati dirinya, perkenalan aja Bang ya. Benar. Kurang Benar. lebihnya aja kalau untuk si batu permata. Cuman kalau untuk kayak warna yang lebih gradingnya gitu kan, warna yang lebih jelasnya, kayak dia tadi Masuk ke Royal apa enggak gitu. kayak ruby, dia masuk ke pigeon blood atau enggaknya, dibentuk di sertifikat Bang ya. Benar. Oke, siap. Dan Jadi- kita juga bikinnya nggak yang terlalu tebel, Mhm. jadi biar gampang dibawa-bawa Bang. Oke. Kita Dan bikin. nggak terlalu besar juga Bang ya. Iya. Dan bentukannya mungkin kayak A4 lah A4 ya. Iya, A4 jadi dilipat gitu. muat di tas jinjing nggak Mau ngirim-ngirim juga jadi gampang. gampang, nggak Iya. terlalu besar. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman yang punya batu permata yang belum dicek, bawa ke sini di IGC Lab, nanti dibantu sama Bang Ishak ya Bang ya, nanti Iya. di depan di penerimaan barang dan dicek dengan Bang Idris di sini sebagai jemolognya. Saya mau Oke, nambahin siap. lagi nih. Kan kemarin kita bahas buka ada promo. Mhm. Nah, promonya habis lebaran habis, tapi jangan takut teman-teman, ada promo lagi nih. Apa tuh Bang? Nah, jadi kalau misalkan harga kita kan kalau misalkan Memo Origin itu 100.000, non Origin 75.000. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman bawa 5 buah batu, Oke. itu ada harga khusus. Khusus. Ada harga khusus. Oke, siap. Nah, jadi Mhm. kalau misalkan Memo Origin 5 buah jadi 500, nah Mhm. ini jadinya 425.000. Oke, siap. Nah, kalau misalkan Memo non Origin kalau teman-teman bawa 5 jadinya 325.000. Wow. Oke, untuk berlakunya ini dari habis lebaran sampai Habis lebaran kemungkinan selama sebulan ya, jadi pertengahan bulan depan. Oke, siap, pertengahan bulan Mei Bang ya. Benar. Oke sih. Berlaku Jadi sampai. cepat-cepat teman-teman nih yang punya batu permata yang belum dicek, yang misalnya ada banyak, mumpung lagi ada promo Bang ya. Tadi harganya, wow. Kapan lagi nih? Buruan bawa aja ke sini di IGC Lab di lantai 1 Blok AKS nomor 17-18. Oke, siap patokannya pintu Kecubung. Nanti tinggal belok kanan lurus sampai mentok ketemu. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Idris. Sama-sama Bang. Saya Oke. juga terima kasih banyak. Bang Ender udah datang Oke. meliput kita. Alhamdulillah di kesempatan kali ini ya. Wow. Pokoknya untuk teman-teman jangan ragu-ragu. Lalu yang belum follow-follow nih, di-follow Nanmu Channel, Oke, siap. tempat top buat batu permata. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa support dan dukungannya apabila teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Mantap. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat lagi ada yang ngambil cek nih. Oke. Oke, siap. Ya, Bang Wow. Eder, Oke, dengan Bang siapa? Azmi. Bang Asmi. Ya. Nah, ini hasil ini ya, yang ngambil hasil cek surat di tadi ini, batu IGC blue ya. sapir ya. Ya, Oh. gitu. Sertifikatnya tuh. Sertifikat nih teman-teman nih Bang Asmi Iya. ya. Oke, siap. Batunya apa nih? Blue sapphire ya? Blue sapir, blue sapir. Blue sapphire nih. Wow, nanti nih kalau mau di promo ya di Namu ya. Iya. Oke, siap. Wow. Oke, kenapa milih IGC Bang? Ya ini udah terpercaya lah Hmm. ininya gemolognya. Terus Oke. dia emang itu tambatannya itu terjelas itu dari GIA GIA itu. ya. Nah, di sini juga ada nih. Wow. Nah, di sekolah di sini. oke, Jadi enak lah siap. kita jualnya. Kemana Mhm. aja bisa lah. Wow. Oke. Ada perbandingan di lab lain lah. Nggak ragu lah. Gitu. Oke, siap. Jadi teman-teman jangan ragu lagi cek batunya di IGC. Oke, siap. Mantap.